Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Mutiari Pamena dengan NIM 2230605007. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang apa itu istihsan. Jadi istihsan itu merupakan bentuk masdar dari astasin yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Menurut Al-Bazawi bahwa istihsan ialah meninggalkan keharusan menggunakan kias dan berpindah kepada kias yang lebih kuat atau mentaksis kias dengan dalil yang lebih kuat dari kias tadi. Menurut An-Nasafi bahwa istihsan ialah meninggalkan suatu kias menuju kepada suatu kias yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan kias jali. Selanjutnya yaitu dasar hukum istihsan. Yang berpegang dengan dalil istihsan ialah mazhab Hanafi. Menurut mereka, istihsan sebenarnya semacam kias, yaitu memenangkan kias kafi atau atas kias jali atau mengubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan ketentuan umum kepada ketentuan khusus karena ada suatu kepentingan yang membolehkannya. Selanjutnya yaitu macam-macam istihsan. Yang pertama, berpindahnya suatu hukum dari kias zahir kepada suatu kias kafi. Yang kedua, berpindahnya suatu hukum yang ditetapkan oleh nas yang umum kepada yang khusus. Yang ketiga, berpindahnya suatu hukum yang kuli kepada hukum yang merupakan kekecualian. Contoh-contoh dari macam-macam istihsan tersebut, yang pertama berdasarkan kias zahir yaitu hak pengairan tanah pertanian dan hak lalu lintas di dalam harta wakaf. Tanah pertanian tidak termasuk harta wakaf apabila tidak disebut dengan tegas pada waktu mewakafkannya, sebab wakaf dikiaskan kepada hal jual beli yaitu sama-sama berakibat hilangnya atau mengeluarkan hak milik dari seorang pemiliknya. Yang kedua yaitu kasus pencurian pada musim atau pada masa kelaparan berdasarkan nas yang umum telah tersebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangannya. Melihat ayat tersebut di atas bahwa setiap pencuri baik laki-laki maupun perempuan harus dipotong tangannya. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak melakukan hal tersebut yaitu memotong tangan terhadap pencuri pada masa kelaparan. Demikian halnya di dalam pembagian zakat bagi seorang mu'alaf dan binatang unta yang kabur atau lepas harus ditangkap padahal pada zaman Nabi SAW tidak harus ditangkap tetapi dibiarkan lepas begitu saja. Lalu yang ketiga, orang yang dititipi barang harus bertanggung jawab atas barang yang dititipkan kepadanya. Apabila yang menitipkan meninggal dunia, maka orang yang dititipi barang tersebut harus mengganti barang tadi jika melalaikannya dalam pemeliharaannya. Dalam kasus ini berdasarkan istihsan, maka seorang ayah tidak diwajibkan menggantinya karena ia dapat menggunakan harta anaknya untuk mengongkosi hidupnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai istihsan. Apabila saya kurang atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.